Hai, cerita kali ini berdasarkan pengalaman seseorang yang ceritanya sudah menjadi buah bibir di masyarakat dan aku ceritakan ulang agar dapat diambil hikmahnya. Nama tokoh bukan nama sebenarnya. Namaku Herman. Aku bekerja sebagai marketing di sebuah dealer ternama yang kebetulan berada di kota. Pekerjaanku sering melakukan canvassing keluar kota. Bahkan keluar masuk desa sudah hal biasa bagiku. Hingga suatu hari aku dan Eko, rekan kerjaku, mengadakan event di sebuah desa. Mengadakan pameran untuk menarik minat pembeli. Tapi sayang, sudah 3 hari event diadakan, baru 1 orang pembeli saja. Karena memang kondisi saat itu sedang paceklik. Penghasilan masyarakat di desa tersebut hanya mengandalkan dari hasil perkebunan karet yang harganya tidak stabil setiap bulannya. Aku dan Eko beserta rombongan memutuskan untuk kembali ke kota. Wajah murung, lelah, dan kesal tampak jelas menyelimuti wajah Eko. Pasalnya, target yang diberikan ke kami tidak bisa tercapai. Tidak jauh berbeda dengan Eko. Aku tampak tidak bersemangat sedikit pun. Baru setengah perjalanan, aku membelokkan setir kemudi mobil minibus ini ke sebuah warung. Sekedar untuk beristirahat sebentar, menenangkan pikiranku yang sedang kusut. Sedangkan 2 mobil rombongan kami sudah jauh di depan. Kenapa berhenti, Man? Ini sudah maghrib loh. Eko mengajukan pertanyaan. Nanti kita ketinggalan rombongan. Aku acuhkan pertanyaannya. Turun dari atas mobil yang ku berhentikan di pinggir jalan, lalu menuju warung di seberang jalan sebelah kanan. Warungnya kecil di tengah hutan. Penerangannya hanya memakai 1 buah lampu, sedikit redup. Aku duduk di kursi panjang dari bambu tanpa sandaran. Eko membuntutiku dari belakang dan duduk di samping kananku. Ya, karena sudah maghrib, gak baik di jalan, harus istirahat, kata orang tua pamali. Aku mengambil sebuah pisang berada di depanku. Aku kupas perlahan dan langsung mengunyahnya. Mau pesan apa, Mas? Tiba-tiba seorang ibu-ibu separuh baya keluar dari dalam warung. Sontak membuat kami terkejut. Duh, si ibu ngagetin saja, celutuk Eko. Kopi hitam, Bu. Eko menoleh ke arahku. Kamu pesan apa, Man? Boleh deh, sambil mulutku terus mengunyah pisang. Maaf, Mas, kalian dari dealer ya? Belum hilang rasa kaget kami karena kejutan si ibu penjual. Ini dikejutkan lagi dari seorang lelaki misterius. Suaranya ngebas berwibawa. Kami menoleh bersamaan ke sumber suara. Seorang lelaki yang cukup umur, rambut sedikit beruban, tapi badannya berisi. Tidak terlihat seperti sudah tua. Iya, Pak, ada masalah apa ya? Tanya Eko memastikan kembali. Bapak itu masih berdiri di tempat semula. Meskipun samar-samar wajah bapak ini, tapi aku cukup jelas melihat mimik mukanya. Kopinya, Mas. Si ibu penjual meletakkan kopi di meja. Aku tersenyum sambil mengangguk ke arah si ibu. Gini, Mas, saya Harun, lanjut si bapak. Kemudian mengeluarkan tangan kanannya mengajak berjabat tangan. Aku dan Eko menyambutnya. Saya mau tanya, syarat untuk beli mobil apa ya? Dengan mimik muka serius, bapak ini bertanya. Dalam hati, bercanda bapak ini. Karena tak terlihat olehku kendaraan yang dibawa Pak Harun, baik itu mobil ataupun sepeda motor. Dan dari mana datangnya bapak ini? Di tengah hutan belantara, cuma ada satu-satunya warung ini, tidak ada rumah lain. Eko dengan antusias menjelaskan persyaratan, kalau sistem kredit bagaimana, kalau cash seperti apa. Harun menyimak dengan sesama, sambil mengangguk-anggukkan kepala, pertanda cukup mengerti. Singkat cerita,
Kami melanjutkan perjalanan. Jam 9 kami berangkat dari warung tadi. Dan Pak Harun berencana akan membeli 10 mobil minibus, 2 mobil mewah, dan 1 mobil truk. 3 hari nanti Pak Harun akan ke dealer untuk menyelesaikan administrasinya. 3 hari kemudian, seperti yang Bapak Harun itu janjikan, beliau benar-benar datang ke dealer, ke showroom tempat kami bekerja, dan bertemu dengan Eko. Tapi Pak Harun maunya membeli cash dengan cara dibayar emas batangan. Akhirnya kami menyetujuinya. Pak Harun menyerahkan beberapa emas batangan sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pak Harun meminta kami untuk mengantar ke-13 mobil itu ke rumahnya. Kami mengiyakan permintaannya. Hari itu, sesuai dengan rencana, kami serombongan sebanyak 16 mobil beriringan. 1 orang karyawan membawa masing-masing 1 buah mobil sebanyak 13 buah. 2 mobil lainnya dipakai untuk alat transportasi, sedangkan aku dan Eko 1 mobil lainnya lagi. Perjalanan ke rumah Pak Harun memakan waktu kurang lebih 5 jaman. Kami berangkat jam 10 pagi, perkiraan jam 4 sore kami baru sampai di sana. Tanpa ada halangan sedikit pun. Semua berjalan lancar hingga kami sampai di sebuah desa. Aku heran, ini bukan jalan yang kemarin aku dan Eko lewati. Karena jalan yang sekarang, jalannya begitu luas, lampu penerangan di kiri dan kanan jalan, tampak gerbang selamat datang begitu megah. Melewati pintu gerbang, bangunan menjulang tinggi, dan ada sebuah masjid yang megah dengan berkubah emas di atasnya. Aku terkesima melihatnya. Ini tidak layak disebut dengan desa, tapi ini lebih dari kota, tempatnya megapolitan. Jauh lebih ramai dari kota tempat tinggalku. Tibalah kami di rumah Pak Harun. Rumahnya semegah istana raja. Baru kali ini aku bertemu dengan pembeli layaknya seorang sultan. Kami disambut hangat oleh Pak Harun dan keluarga, dijamu dengan begitu ramah. Sambil beristirahat sejenak, melepaskan penat karena perjalanan kami lumayan jauh. Setelah azan maghrib berkumandang, kami pun beranjak pulang ke kota. Tapi ada satu hal yang dipesan oleh Pak Harun. Ketika melewati gerbang, jangan pernah menoleh ke belakang. Seperti sebuah wasiat, terngiang-ngiang di telingaku sepanjang perjalanan menuju gerbang. Sampai di dekat gerbang, Eko yang duduk di sampingku pun gelisah tidak menentu. Begitu juga dengan diriku. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Pak Harun mewanti-wanti kami? Setelah melewati gerbang, Eko terlihat semakin gelisah. Tidak sabar lagi mau menoleh ke belakang. Aku beberapa kali mencegahnya. Eko jangan. Tapi tidak dihiraukannya. Eko menoleh ke belakang. Astaga, bagi Eko. Aku tersentak seketika dan menginjak rem mendadak sampai terdengar bunyi gesekan antara jalan dan karet ban. Sedangkan 2 mobil di depan kami tidak tahu kalau kami berhenti. Aku juga menoleh ke belakang. Begitu terkejutnya kami melihat pemandangan yang tidak masuk di akal. Desa Pak Harun tiba-tiba lenyap di telan bumi. Gerbang itu berubah menjadi 2 pohon besar kiri dan di kanan. Semak belukar hampir menutupi jalan. Pohon-pohon menjulang tinggi. Lampu-lampu yang bersinar terang sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal gelap gulita. Tidak ada satu titik cahaya pun. Kami berkedip ngeri dan melanjutkan perjalanan dengan 1000 pertanyaan di benak kami. Sudah setengah perjalanan, kami bertemu dengan warung yang pernah kami singgahi. Sedikit menenangkan pikiran, dan mungkin akan menemukan jawabannya.
Raut muka Eko masih terlihat tegang, takutan yang luar biasa. Makanya aku coba menetralisir untuk meminum kopi sebentar. Dan barangkali si ibu kemarin kenal dengan Pak Harun. Kali ini warung itu terlihat cukup ramai. Ada 3 orang laki-laki sedang duduk bercengkrama. Aku menganggukkan kepala ke arah mereka. Eko hanya menunduk saja. "Mau minum apa, Mas?" Seorang bapak-bapak menyambut kami. "Ah, mana si ibu?" tanyaku dalam hati. Aku tanya keberadaan si ibu kepada si bapak. Bapak itu bilang si ibu sedang sakit. Aku tidak jadi menanyakan soal Pak Harun. Kopi yang kami pesan pun datang. Eko sepertinya masih shock. Banyak diam dari tadi. Adik dari dealer ya?" tanya seorang bapak-bapak yang duduk bertiga itu. Dia bertanya lantaran Eko memakai seragam dealer. "Iya pak," jawabku singkat. "Apa yang konvoi bawa mobil tadi ya dek?" Si bapak melanjutkan pertanyaannya. "Iya betul pak. Kenapa ya? Eko menimpalinya." "Bawa kemana mobil tadi dek?" "Banyak banget." Si bapak masih penasaran saja. "Kami bawa ke desa M pak. Tapi setelah kami keluar dari gerbang desa, desanya menghilang," lanjut Eko. Aku hanya mencolek pahanya supaya jangan melanjutkan cerita. "Waduh, berarti kalian sudah masuk ke desa yang hilang itu dek?" "Apa? Desa yang hilang? Ah, gak percaya. Gak mungkin itu." Dalam hatiku bertanya-tanya dan meragukan apa yang dibilang bapak tersebut. Si bapak melanjutkan ceritanya. Cerita itu sudah turun-temurun, berawal dari masa penjajahan Belanda. Ada seseorang sepuh desa yang sangat sakti yang menyembunyikan desa ini dari bala tentara Belanda. Aku masih belum percaya, dan apa yang aku dengar ini tidak masuk di akal. Tapi itulah yang kami alami.